I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan memimpin kelompok kecil. Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar-mengajar yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaksi antara kelompok-kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan bimbingan guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Nah, tujuan dari keterampilan ini yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir, yang kedua mengembangkan kemampuan berkomunikasi, yang ketiga meningkatkan disiplin, yang keempat meningkatkan motivasi belajar, yang kelima mengembangkan sikap saling membantu, yang keenam meningkatkan pemahaman, yang ketujuh meningkatkan keterlibatan dan perencanaan dan pengambilan keputusan, yang kedelapan berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan sebuah masalah, yang kesembilan meningkatkan kerjasama yang sehat, dan yang terakhir adalah meningkatkan toleransi. Adapun tahap-tahap dalam kegiatan diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas pendapat siswa. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Yang kelima, mendistribusikan pandangan siswa. Dan yang terakhir, menutup diskusi. Kita langsung saja masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Siapa yang tahu di sini hewan pemakan tumbuhan itu apa-apa saja? Melan? Ya, betul. Ada lagi jawaban lain? Ya, betul. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, disebut apakah hewan yang memakan hewan lainnya? Ya, betul. Nah, sebelumnya anak-anak silakan membaca bacaan tentang jenis-jenis ekosistem yang ada dalam bahan ajar yang sebelumnya telah Ibu bagikan kepada kalian satu persatu. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Kelompoknya bisa 4-5 orang. Nah, Ibu akan membagi kalian berdasarkan urutan absen sehingga lebih mempermudah kalian. Oke, di sini Ibu punya satu alat peraga. Nah, alat peraga ini namanya taman satwa. Nah, tugas anak-anak yaitu menempelkan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya di dalam box-box yang telah ada dalam taman satwa ini. Nah, untuk hewan-hewannya ini salah satu contohnya. Nah, tugas ini adalah tugas kelompok. Oke, setelah anak-anak mengumpulkan jenis-jenis hewan tersebut, kemudian anak-anak langsung menuliskan pada bahan ajar yang telah Ibu siapkan. Kemudian anak-anak bisa maju ke depan bersama kelompok, kemudian mempresentasikan hasil kerja dari kelompok tersebut. Oke, baik. Sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan jawaban dari kalian. Oke, kelompok yang pertama kelompok dari Gidin. Ya, baik sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, jawabannya sudah hampir
mendekati bagus. Selanjutnya kelompoknya Ika. Oke, jawabannya sudah betul. Oke, jadi jawaban yang telah kalian berikan itu semuanya sudah bagus dan sudah betul. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Namun mungkin ada yang masih keliru. Jadi di sini Ibu akan menerangkan cara penggunaan dari alat peraga Taman Satwa ini. Untuk itu, Ibu mohon kepada anak-anak untuk semuanya memperhatikan dengan saksama dan juga teliti. Oke? Yang pertama adalah hewan herbivora. Seperti dalam bacaan, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, yang sering kita temui di sekitar kita, hewan-hewan yang sering memakan tumbuhan ada apa saja? Iya, betul. Yang pertama ada sapi. Hewan yang kedua ada kuda. Oke, kuda kita taruh di sini di kotak herbivora. Kemudian hewan yang ketiga ada gajah. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke dalam golongan hewan karnivora. Nah, karnivora atau hewan pemakan hewan lainnya. Yang pertama ada elang. Yang kedua ada ikan hiu. Dan yang ketiga ada apa ini? Iya, betul. Ini namanya monyet. Monyetnya Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam golongan hewan omnivora. Omnivora atau golongan hewan yang jenis makanannya dapat memakan makanan tumbuhan dan juga dapat memakan hewan lainnya. Yang pertama ada babi. Yang kedua ada itik. Bukan itik, maksud Ibu bebek. Oke. Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau alat peraga ini kurang kuat. Dan yang terakhir ini ada beruang. Nah, anak-anak di sini ada sisa satu gambar. Nah, menurut anak-anak gambar hewan ini, hewan buaya, masuk di golongan mana? Ya, benar. Ini adalah golongan hewan karnivora, yaitu hewan yang memakan hewan lainnya. Oke, jadi anak-anak, ini adalah hasil akhir dari Taman Satwa. Pertama herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Ada sapi, ada kuda, ada gajah. Kemudian ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan lainnya, yaitu ada buaya, ada hiu, dan juga ada ini kita lihat, ada elang. Dan yang terakhir ada penggolongan hewan omnivora, yaitu hewan yang dapat memakan hewan lainnya dan juga hewan yang dapat memakan tumbuhan. Ada beruang, ada bebek, ada babi. Oke. Semuanya lihat LKPD yang Ibu telah bagikan. Nah, di situ anak-anak akan mengerjakan tugas. Tugasnya tidak terlalu susah dan
pasti ibu yakin semuanya pasti bisa mengerjakannya dengan benar, dengan betul, dengan sekreatif mungkin. Nah, di situ suruhannya anak-anak silahkan menggambar, dan mewarnai salah satu jenis hewan. Kemudian anak-anak langsung mengklasifikasikan